Saudara, sekitar bulan April Mei, pada saat itu masyarakat dihimbau agar tidak begitu mudah mengakses berita terkait dengan pandemi COVID-19. Pada saat itu dikhawatirkan masyarakat justru menjadi cemas, khawatir, dan takut yang berlebih-lebihan atas berita-berita yang mungkin sumbernya tidak jelas. Tetapi saat ini kalau diperhatikan, masyarakat bukan lagi tidak mau mengakses, tetapi menjadi seolah-olah tidak lagi peduli dengan berita itu. Dan ini ada sisi negatifnya. Mereka kurang menyadari bahwa bahaya kematian itu begitu dekat dengan mereka. Saya berada dalam satu grup di WhatsApp terkait dengan COVID-19. Selalu diupdate berita-berita mengenai COVID-19 baik di dalam maupun di luar negeri. Pada hari Jumat 18 September, itu artinya persis 6 bulan Indonesia kena COVID-19. 236.519 tercatat positif, 170.744 dinyatakan sembuh, dan ada 177 dokter gugur menangani COVID-19. Itu artinya hampir setiap hari satu dokter gugur, saudara. Bayangkan jika ini terus berlanjut terus dan menerus, akan menjadi seperti apa jika kita kekurangan dokter. Dan saat ini jika kita perhatikan, banyak sekali rumah sakit umum daerah yang sudah tidak menerima pasien biasa, karena rumah sakit dikhususkan untuk menangani pasien COVID-19. Dan tercatat ada 3 kota besar yang terjangkit COVID-19 paling besar. Pertama Surabaya, kedua Semarang, yang ketiga adalah Jakarta, dan itu Jakarta Pusat. Saudara, proses penularan COVID-19 saat ini teridentifikasi dan sudah dilaporkan oleh harian Kompas. Sumber penularan itu justru terjadi di perkantoran. Perkantoran menjadi sumber penularan, dan ini waspada atas hal ini. Dan Kementerian Kesehatan tercatat ada 139 yang terjangkit, yang positif kena COVID. Ini artinya apa? Bagaikan kalau kita mengibaratkan kapal perang, kapal induk, Kementerian Kesehatan itu bagaikan kapal induk, itu sudah diserang, saudara. Dan ini sebuah peringatan bagi seluruh warga masyarakat. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa yang namanya penyakit ini sangat dekat dengan kita dan sangat berbahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan ini yang menjadi sangat amat penting. Mungkin apa yang disampaikan Bapak Yusuf Kalla itu layak kita perhatikan, yaitu mengenai disiplin diri. Masyarakat harus meningkatkan disiplin diri, kesadaran diri, disiplin untuk memakai apa? Memakai masker. Ini saya nggak menggunakan masker karena saya di ruangan sendirian. Menggunakan masker dimanapun kita pergi keluar rumah, gunakan masker. Lalu taati protokol kesehatan secara ketat. Anda pasti tahu protokol kesehatan itu secara apa, bagaimana harus dilakukan. Cuci tangan, pakai sabun, air yang mengalir. Setelah keluar dari luar rumah, masuk ke dalam rumah, mandi, dan seterusnya. Dan jika tidak perlu, penting banget, jangan keluar rumah. Tetapi kita lihat banyak sekali anggota masyarakat yang justru nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, padahal itu tidak ada gunanya, tidak penting. Saya nggak ngerti bagaimana kesadaran mereka atas hal ini. Kenapa, saudara? Ketika kita tidak disiplin, sebenarnya kita sudah membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Dan yang kita bahayakan siapa? Orang dekat kita dan para petugas medis, saudara. Yang kedua yang membuat saya terdorong untuk sharing ini,
adalah sharing dari seorang teman. Pada suatu hari saya mengikuti sebuah sesi sharing dari seseorang yang sudah sembuh dari COVID. Di karantina itu selalu tidak enak. Ketika seseorang masuk ruang karantina, entah itu karantina mandiri maupun di rumah sakit, di situ dia akan berada dalam kesendirian yang luar biasa. Kalau orang tidak mempunyai kekuatan mental, orang tidak mampu membangun motivasi diri, membangun pikiran yang positif, orang tidak membangun relasi dengan Tuhan dengan dekat, pasti akan mengalami shock. Dan banyak sekali pasien COVID yang mungkin meninggal karena mengalami shock, mengalami keterasingan. Mereka benar-benar seorang diri. Kalau pasien biasa masih dikunjungin orang biasanya, saudara, bahkan di rumah sakit ada pastoral care yang memberikan semangat. Ini pasien COVID-19 tidak ada, saudara. Sungguh mereka berada dalam kesendirian. Maka dua hal ini yang membuat saya ingin sharing bahwa kita masing-masing harus terus-menerus disiplin menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan. Jika tidak memang harus keluar rumah, jangan keluar rumah. Kita melindungi diri berarti mencintai orang lain. Anda bisa mengendalikan situasi di luar diri Anda dalam hal ini. Dengan cara kendalikanlah diri Anda sendiri. Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terus semangat dan mari kita doakan para petugas medis.